Selamat malam semuanya. Ya, ini After edisi 22 September 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar Yeftok edisi terakhir ya. Oke, ada beberapa yang sudah masuk di kolom komentar. Inilah yang akan kita bahas di Yeftok malam ini. Selain membahas ISG, kita akan membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar. Sebelum saya mulai, silakan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari Yeftok, dukung kami dengan klik like. Kita mulai dari ISG. Karena hari Minggu, seperti biasanya, ya mungkin Anda sudah membaca di website kami terkait ISG untuk minggu ini, di Stockholm ya, bahwa 7.900 ini adalah sudah tercapai, di mana target ini adalah target yang kami pasang untuk keseluruhan tahun 2024. Namun ternyata tercapai di bulan September ya. Sekali lagi kami hanya bisa memprediksi ya target tersebut. Mungkin bisa lebih dari situ. Namun ternyata di perdagangan terakhir ISG turun disebabkan oleh beberapa saham yang kemarin menyebabkan ISG naik ya kan, seperti saham Barito gitu ya. Saham grup Barito. Tentunya ini menjadi sebuah ya konfirmasi gitu ya, bahwa secara teknikal penurunan yang terjadi merupakan wave awal dari wave 4. Jadi wave 4 ini nanti bergerak di kisaran terdekat di 7.700 yang mungkin akan mudah untuk dicapai dalam waktu dekat, dan berproses menuju target ideal yang memungkinkan diperkirakan di 7.550, di mana di area tersebut memang terdapat gap sampai dengan 7.370-an, merupakan level retrace 0,6. Jadi area yang kami sebutkan tadi tentunya butuh proses, bukan berarti besok langsung ujuk-ujuk ke situ ya. Jadi untuk itu ya kami berharap itu terjadi atau tidak. Kami berharap penonton-penonton kami, terutama member-member yang mengikuti Advisor, sudah sangat siap akan hal tersebut. Ya, kemarin sudah kami tidak bosan-bosan mengingatkan ketika ISG sedang naik ataupun sedang tinggi, ya segeralah posisikan, kondisikan portofolio Anda sebelum ada penurunan, sehingga kita akan lebih bisa menangkap, ya lebih siap dan lebih bisa menangkap peluang-peluang yang akan datang ke depan. Itu maksud dari pembahasan ISG setiap Yeftok ya, untuk menyampaikan terkait ISG itu agar nantinya merujuk pada strategi yang akan Anda ambil untuk memanage portfolio. Anda bisa baca selengkapnya di Stockholm, dan bagi Anda yang mungkin private trading room, ini saham minggu ini yang kemungkinan bisa bergerak, misalkan ISG turun, ini masih berpotensi untuk mengalami kenaikan. Yang minggu lalu kita rekomendasikan BTN ya, sudah mencapai TP1 atau TP2 ya di Stockholm sebelumnya. Inilah saham terbaru untuk ditradingkan, swing trade ya gitu. Untuk ini Anda bisa klik ini ya. Oke, lanjut ke pembahasan saham. Ini beberapa saya baca tadi sekilas ya, saya baca karena sebelum saya mulai Yeftok malam ini, saya baca beberapa itu banyak terkait HMSP yang turun di penutupan sesi perdagangan terakhir gitu ya. Penurunan ini ya saya rasa cukup mengejutkan juga ya. Saya pun juga kaget kabarin, oh HMSP jatuh, turun gitu ya. Di lain sisi kaget, dan ya bukan takut sih, tapi lebih ke wah menarik nih gitu ya. Karena ya seperti yang Anda tahu ya, HMSP ini sudah kita kolek di bawah area 600-an, dan sekarang ini kemarin sempat naik sehingga kami hentikan untuk akumulasinya, dan sekarang ini mungkin adalah kesempatan selanjutnya yang bisa kita manfaatkan untuk memaksimalkan. Ini ada konsultasi juga terkait member peer ya. Ini ya, mau analisanya Pak Yef untuk MSP tanggal 20 Agustus sempat
dibahas peer masuk di MSP untuk investasi hari ini sudah tiba-tiba turun 9%. Apakah ini indikasi bahwa MSP sebaiknya segera dikeluarkan dari portofolio atau tesis investasi yang dulu masih tetap valid? Mohon penjelasannya. Kemudian ini pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua terkait MSP, semoga tidak terlewat ya. Mohon izin analisa MSP untuk investasi, apakah saat ini harga yang bisa masuk terbaik atau masih ada kemungkinan harga turun lebih dalam lagi? Terima kasih Pak Yef atas kebaikannya. Oke. Kemudian lanjut, ini ada juga MSP dibanding pas penutupan kemarin itu Pak Yef salah pencet. Bukan saya lah. Apa gimana Pak? Kira-kira gimana ke depan? Lucu sekali pertanyaan ini. Nggak mungkin saya. Ya. Nggak mungkin juga salah pencet ya. Gitu. Tapi bisa ada kejadian memang salah pencet itu pernah terjadi. Saya waktu di sekuritas dulu ada sales ataupun broker sehingga mereka harus kena kasus karena salah pencet ya, salah instruksi salah menjalankan instruksi, ada pernah seperti itu. Nah, terkait investing, bahwa seperti yang sudah kami jelaskan, ketika kita masuk kita tidak peduli dengan harga sahamnya ya. Kalaupun dia setelah kita beli kemudian turun, ya kita akan lanjutkan akumulasi ya. Itu yang jelas seperti itu. Kenapa begitu? Kenapa demikian? Berbeda di private trading room, ketika kita beli kemudian sahamnya turun mencapai stop loss ya akan dijual. Berbeda. Jadi kita tidak investasi itu kan pasif ya. Reaksinya pasif. Ya. Mungkin mereka melihat ada penurunan, oke. Gitu. Penurunan ini apakah disebabkan oleh fundamental atau hanya bersifat teknikal jangka pendek? Itu juga perlu ketika Anda mau jadi investor, itu harus Anda pahami juga bahwasanya harga saham itu pasti bergerak, entah itu naik entah itu turun. Tetapi kalau Anda memang investasi jangka panjang, ya Anda harus siap dengan apapun yang terjadi di harga sahamnya. Yang terpenting Anda memang sudah mengetahui bagaimana fundamentalnya. Nah, itulah sebagai member peer ataupun peers ya. Ketika Anda mendapatkan rekomendasi ya, sebelum mengikuti atau sebelum membeli, sebelum mengikuti instruksi untuk mengakumulasi, ya Anda harus memang sepakat dulu. Kalau nggak sepakat jangan dibeli. Itu makanya ketika harga sahamnya bergerak mungkin tidak sesuai dengan harapan Anda, ada pegangan. Oh, karena saya juga yakin dengan fundamentalnya. Demikian kira-kira. Itu yang pernah terjadi pengalaman kami terakhir seperti ini belum bahas MSP ya, ini bahas mindset dulu karena ini sangat penting. Saya rasa lebih penting dari pembahasan saham ya. Ini seperti case di Pierce ya, minggu kemarin sebelum saham ini naik gila-gilaan naiknya, mohon maaf, saham ini sudah hampir 2 tahun kita beli dan sebelum dia naik dibanting dulu loh ya. Dan ini kita floating loss. Ya, Anda boleh tanya member peers kalau Anda punya kenalan member peers. Ya. Ini kita akumulasi di area di bawah 400 sampai dengan 480 lah, kita floating loss beberapa bulan. Apakah kita panik? Apakah kita jual? Ya enggak. Kenapa begitu? Ya itu kalau kita di private trading kita pasti akan buang kiri apapun itu sahamnya. Nah, masalahnya kan di peer dan peers itu adalah investasi. Yang kita pegang apa sih? Ya fundamental. Kalau kita beli harga sahamnya turun, bagus dong, seperti yang saya jelaskan kemarin. Kalau Anda lihat di portofolio peer ataupun peers banyak yang merah, bagus. Berarti Anda bisa beli harga yang lebih rendah daripada Jeff. Gitu kan? Ya. Kalau Anda lihat portofolio peer atau peers lah sekarang banyak yang hijau, mau apanya yang diakumulasi? Orang sahamnya udah naik semua. Gitu kan? Nah, apalagi KMDS ini baru nanya setelah naik, Pak ini masih bisa dibeli nggak? Lah kamu kemarin kemana aja? Gitu kan? Berbulan-bulan dia nggak bergerak, malah dikasih turun kemarin sebelum dia naik. Ya, artinya kan responnya itu adalah harga saham, bukan dari fundamentalnya. Ini mindset yang keliru. Ya kalau Anda begitu, mending Anda ikut aja PTR. Ya, tapi PTR konsekuensinya adalah Anda harus siap apapun yang terjadi dalam jangka pendek, harus siap cut loss, harus siap take profit dengan cepat dan sebagainya. Ya, kalau caranya dikasih harga saham turun terus aduh dak dik duk der jual gitu aja. Artinya Anda nggak yakin dengan fundamentalnya. Kalau kami
pastinya kalau Anda member peer, Anda pasti tahu instruksinya seperti apa, apakah di hold atau ditambah, nggak perlu ditanyakan itu, ya kan? Kalau di kami prinsipnya cuma satu, HMSP itu ya, kalau dia turun kita beli karena memang kita mengetahui fundamental. Apa dasarnya sudah kami, kalau Anda member peer kan kemarin baru beberapa bulan atau beberapa minggu yang lalu kita sudah update ya terkait potensi dividen tahun depan. Ya, cukai naik ya, cukai naik, dan cukai memang beberapa tahun ini naik terus. Ya, tetapi Anda harus tahu ya, kalau cukai naik yang mati duluan bukan HMSP. Dan rokok tidak mungkin dimatikan oleh pemerintah. Ya. PDB dari rokok berapa? 7%. Ya. Oke. Dari cukai rokok itu 7%. So, mereka ya nggak akan sebodoh itu. Ya. Itu asumsi saya seperti itu ya. Ya, saya tidak pernah masuk ke pemerintahan, tapi yang jelas sebagai businessman, sebagai ya investor, kami melihatnya seperti itu. Kalau yang mati duluan pasti ya yang lain, yang marginnya memang sudah tipis dari awalnya. Kalau marginnya MSP saat ini masih berapa, Anda bisa cek. Ya. Kemungkinan akan berdampak ke revenue apabila memang ekonominya memang lagi slow ya. Itu pasti ya. Tapi di mana masyarakat kita masih konsumsinya masih tinggi terhadap rokok ya, saya rasa ini masih akan tetap marginnya ini ya, kita lihat margin sebentar. Ini ya, nah dia masih cukup ya, turun pasti itu ya, dampaknya ke margin dan penurunan revenue pastinya itu pasti turun ya. Akan tetapi kalau kita sudah mematok harga dengan potensi dividen ke depan, karena kita masuk ke dividen investing ya, dividen investing ya, Anda tahu, Anda bisa lihat ya, terakhir dia kasih dividen bulan Mei ya, gitu, itu dividen 2023 yang dibagian di 2024. Nah, 2024 akan dibagian 2025, dan itu sudah kita kalkulasikan, dan kita harus tetap memantau ya. Tetapi ini kalau harga sahamnya itu turun ya, seberapa turun sih gitu ya, kalau kita lihat itu malah menjadi sebuah peluang untuk kita dapat yield yang besar untuk dividen ya, itu sangat menarik. Hitungan kami kalau dividennya yang akan dibagian 2025 nanti, hasil dari 2024 ya, dengan yield yang sama kemungkinan di harga 600-an. Jadi kalau yield yang sama itu kira-kira ya 7 sampai dengan 8%. Nah, kalau dikasih di bawah 600 berarti Anda berpotensi dapat berapa persen, Anda bisa hitung sendiri. Gitu ya. Itu hitung-hitungan bodoh aja. Ya, tentunya peer punya tools untuk menghitung itu, ya. Gitu. Jadi ya kalau saya caranya seperti itulah kira-kira. Cara gampangnya, logika mudahnya seperti itu. Namun sekali lagi saya kembalikan pada Anda ya. Ketika Anda berinvestasi, Anda juga harus yakin. Kalau nggak ada yang yakin, ini sudah saya sampaikan berkali-kali, ribuan kali di talk ya. Investing beda dengan trading. Ya, investing beda dengan trading. Wah, sudah beribu-ribu kali sejak 2017 kita udah membuat edukasi ini. Itulah kenapa kok di YF Advisor kok layanannya beda-beda gitu ya. Ada 4 sampai 4 trading pun dibeda-bedain strateginya. Buat apa sih? Buat memperkaya YF? Bukan, karena memang setiap orang memiliki kebutuhan dan strategi yang berbeda ya. Jadi ya kami membuat itu sesuai dengan yang dibutuhkan. Ada permintaan ya. Bagaimana sih trading dengan santai? Ya ikutlah Boost Hunter. Bagaimana sih dapat experience trading yang intens, aktif dan responsif? Ikutlah Private Trading Room ya. Kalau Anda ingin fokus bekerja, ingin bisnis, ingin mengembangkan hal yang lain di luar market, investasi aja ya. Investasi kan lebih pasif ya. Anda mungkin memonitor, oh harga sahamnya turun nih gitu, bagus nggak ya kira-kira untuk dibeli lagi. Nah gitu, karena Anda belum beli kan sudah tahu ya fundamental seperti apa. Yang jelas harga saham turun nggak ada perubahan di sini ya. Nggak ada fundamentalnya, udah dihitung kemarin ya, sudah disampaikan juga. Jadi nggak ada perubahan untuk terkait investasi dan sebagainya ya.
Nah, terkait ini, kalau sekarang ini kita punya barang di bawah 600, di bawah 700, kita mungkin akumulasi jika memang dia memiliki penurunan di 5% dari average kita. Gini, misalkan Anda punya katakanlah di harga sekian, kemudian dia sudah floating 5%, baru kita akan akumulasi atau menambah posisi. Gitu. Biasanya seperti itu kalau di peer. Jadi kalau misalkan kita sudah mencapai 50% akumulasi, kemudian sahamnya turun lagi 5% dari harga kita, barulah itu dilanjutkan lagi. Seperti beberapa minggu ini kita stop akumulasi saham tertentu, kemudian sahamnya turun, baru dilanjutkan lagi akumulasinya. Seperti itu. Kalau diturun malah takut, waduh, repot kita. Ya gimana ya itu hak Anda sih, takut apa gimana itu. Kalau takut seperti misalkan seperti KMDS kemarin, ada yang kan keluar sebelum harga saham naik, ya mohon maaf, ya kalau takut ya keluar aja nggak apa-apa. Terus kemudian naik ya jangan ya udah, itulah hasilnya gitu kan, gitu. Contoh lain ya, baru ingat saya Bali nih ya, ini case 2023 kemarin, belum lama 2023 ini sahamnya jatuh nih. Padahal ini lama juga kita beli saham ini, setelah kita akumulasi di harga di bawah 800, saham ini nggak naik, malah dibanting turun. Ya, dibanting turun sempat 500 kalau tidak salah. Ya. 595 nih. Banyak yang panik ya, banyak, karena memang saya rasa memang tidak akan banyak orang yang bisa melihat ini justru sebagai peluang. Apa yang kita lakukan? Ya kita hold karena kita sudah maksimal di situ. Kan ada udah lokasi maksimal, misalkan sahamnya turun kita nggak bisa akumulasi lagi. Tetapi apakah kita jual? Ya tidak, karena kita tahu fundamental seperti apa, hasilnya seperti apa. Anda bisa lihat ini ya, real, nggak ada tutup-tutupan atau apapun. Nah ini ya, 10 Januari ya, berkat kita sabar dan kita tahu fundamentalnya, kita berhasil menjualnya di 1.400. Padahal di bulan November, beberapa bulan sebelumnya, sahamnya dibanting turun ke bawah 625. Kalau kita merespon harga sahamnya, ya pasti kita jual. Ya, kalau kita di private trading kita ngeliat begitu ya dijual, ya kan? Itulah bedanya. Makanya supaya Bapak Ibu bisa punya gambaran, oh kalau di peer itu seperti ini, kalau di PTR seperti itu. Oh, beda ternyata. Orangnya beda, yang megang itu beda, ya. Skillnya berbeda, ya. Isi kepalanya juga beda, caranya mereka bekerja juga beda gitu loh. Nah makanya kami tidak pernah memaksakan orang untuk join A, B, C, tapi saya rasa Anda harus memilih sendiri mana yang dikira bisa diikuti sesuai dengan kemampuan gitu loh. Bukan karena cuma meri-merian atau gimana ya bahasa Indonesianya yang mudah dipahami ya. Orang lihat profitnya besar, waduh jadi pengen join, padahal belum tentu cocok dengan Anda gitu. Ini sedikit edukasi ya terkait MSP ya, kami sampaikan tadi ya. Ini penting sekali, lebih penting dari pembahasan saham. Ya, kenapa? Ya apapun sahamnya kalau Anda sudah memiliki mindset yang benar, mindset yang sesuai, ya saya rasa mudah kok, ya nggak susah. Ya kalau investing ya harus sabar, ya berpegang teguh dengan fundamental. Kalau kasih turun kita masih punya spare untuk akumulasi ya kita tambah, gitu kan. Kalau misalkan sudah 5%-nya sudah maksimal nggak bisa akumulasi, ya udah di hold aja selama fundamentalnya masih sesuai, gitu loh. Ya kalau di private trading room, mohon maaf, jangankan 5%, 2% aja kita nggak mau, ya. Jangankan 10%, ya 5% aja nggak mau, ya gitu. Kalau sudah sekiranya ini 5% mungkin akan dijual, di 1% kita akan buang kiri, ya, di amend sell, ya. Oke, semoga dapat dipahami dan dimengerti supaya Bapak Ibu yang mungkin saat ini bergabung itu bisa gimana ya, bisa mengikuti dengan baik. Nah, sekali lagi kalau Anda ada rasa deg-degan terutama berpeer, ya peers megang barang jangka panjang, nggak bisa kalau Anda tidak tenang ya. Kalau Anda tidak tenang, saran saya cintailah badan Anda, cintailah mental Anda, cintailah kesehatan Anda, buang kiri. Dah,
Anda takut, buang kiri, jangan dipikir yang lain. Wah, kata Yep bagus, kata Yep benar-benar bagus. Udah nggak usah dengerin. Kalau ada rasa takut, jual, ya, gitu. Itu advisor itu seperti itu caranya kita. Nggak kita ujuk-ujuki orang untuk bujuk-bujuk untuk hold aja Pak, jangan, nggak seperti itu. Anda nggak yakin, Anda ragu, buang, ya, gitu. Karena sekali lagi, ya profit bisa dicari, tapi kalau kesehatannya terganggu karena investasi yang mungkin tidak diyakini, ya buat apa, ya, gitu kan. Juga kita juga tidak dapat memastikan apakah ini akan nanti berhasil atau, kecuali ya ini adalah price maker. Udah Pak, pegang, besok bulan depan dia naik seperti Bali. Sekarang 595 turun, bulan Januari tahun depan dia sudah di 1400. Saya akan bilang seperti itu kalau saya ini price maker, ya. HMSP sekarang turun di 600-an, bulan depan di 1000 dia, gitu, ya. Itu kalau YF price maker. Jadi sekali lagi, investasi kita sama-sama hanya bisa menganalisa dan memproyeksikan, ya. Banyak case yang lain saham kita, oh turun habis kita beli, bagus dong, ya. Investasi kalau sahamnya turun, demen dong, kayak dikasih diskon, ya. Masa nggak mau dapat diskon, ya gitu, ibaratnya seperti itulah. Tapi kalau ragu, sekali lagi ya, saya ulang-ulang terus, ini penting soalnya ya, sangat penting, lebih penting dari pembahasan sahamnya. Oke, lanjut. Assalamualaikum Pak Yep, apakah saham INTD ada potensi melanjutkan kenaikannya? Kalau ada, bisa sampai berapa? Mau masuk profit dikit juga nggak apa-apa, cut loss minimumnya di berapa biar nggak terkena guyur longsor, terima kasih. Oke, INTD ya, profit dikit nggak apa-apa, jangan dong. Kalau kita trading, harus yang namanya potensi profit lebih besar dari potensi lossnya. Maksudnya upside-nya lebih besar daripada potensi downside-nya, gitu loh. Jangan berprinsip seperti itu kalau trading ya. Nah, kalau begitu caranya nanti di total-total jadi rugi soalnya, ya kan, kalau mindset seperti itu. Nah, kalau saya mungkin lihat saham ini, pertama saham ini agresif ya, sehingga kalau Anda nggak punya waktu, nggak bisa sepertinya masuk di sini. Mungkin Anda bisa profit besar sekali, tapi Anda mau jual tiba-tiba turun. Nah, gitu ya. Terus ini juga transaksinya kadang sepi, kadang rame, sehingga trading di saham seperti ini harus ketika dia lagi rame dan ketika keluar juga pas lagi rame, ya, gitu. Nah, kalau secara teknikal di sini dia ada gap ya di 183 sampai dengan 172. Kalau saham ini membentuk higher low, ini masih potensi untuk naik ke shadow sini ke 300, ini masih ada, dengan catatan dia tidak turun lebih rendah dari EMA 60. Ya, EMA 60 ini 170. Jadi kalau Anda mau risknya rendah, karena upside-nya sudah pasti besar, ya. Kalau mau risknya itu lebih kecil, Anda harus sabar nunggu dia turun di 183 atau di dekat 170, gitu ya. Oke, tolong analisa saham bank, apakah menarik untuk swing masuk di harga sekarang? Maksudnya kodenya bank ya, bukan saham bank yang lain-lain ya. Aladin, oke. Untuk trading atau untuk apa? Swing. Oke, kita lihat jangka pendek ya, daily. Saham ini masih turun ya, swingnya masih swing turun. Sepertinya kita perlu melihat berapakah target turunnya dulu. Nah, nanti Anda bisa tunggu di area tersebut. Nah, kira-kira saham ini masih bisa turun lagi. Pertama di 820, kedua area base price kemungkinan ada di bawah 800 yaitu 790. Jadi mungkin akan tunggu. Kalau saya mungkin akan nunggu di area tersebut dulu, baru biarkan dia rebound dulu, baru kita ikutin. Kalau belum rebound, mungkin masih bisa turun lebih dalam, ya bisa ke ekstensi 2 kali dan sebagainya. Ya, oke. MSP sudah ya. Tolong analisa BTPS jika memungkinkan untuk masuk, belinya di harga TP-nya berapa, SL-nya. Oke. Untuk trading ya, BTPS. Wah, ini kemarin naik ya. Udah di target 1,6 1400. Oke, kita lihat di sini potensi koreksinya dulu ya. Koreksinya ini kan bisa kita manfaatkan untuk buy on weakness ya. Support terdekat di 1320, namun ini sepertinya bisa lebih.
Kalau kita lihat di sini EMA 60 ya, bagusnya itu kalau dia turun di bawah itu, yaitu mendekati EMA 60, misalkan di 1295 sampai dengan 1255. Kenapa begitu? Karena di sini dia punya perilaku EMA 60 ini adalah area yang bagus, baik itu dalam tren turun ataupun tren naik, ya. Jadi kalau dia turun minimal di 1315, atau bagusnya Anda bisa dapat di bawah 1260, ya. Gitu. TP-nya, TP-nya di 1,6 ya, 1400. Kemudian di 1550 ini ada area ini kemungkinan bisa menjadi area swing yang selanjutnya, ya, di 1500 1600. Itu target teknikalnya, ya. Izin bertanya Pak Aib mengenai saham MTDL, apakah saat ini sedang konsolidasi dan membentuk pola cup and handle? Saat saya lihat juga di bull saham ini rekomendasi mulai 15 Agustus, tapi sudah 1 bulan lebih masih konsolidasi di area 600-630. Apakah memang karakteristik sahamnya seperti itu? Apakah masih layak hold trend following? Gini ya, sama dengan saya jawaban peer tadi. Kalau di Bulls Hunter tidak ada instruksi sell atau distribusi, ya berarti mereka masih menganggap itu masih sesuai dengan plan mereka, gitu loh, ya. Nah, contoh lain sebelum bahas MTDL ya, kita lihat Bino, ya. Loh Pak, ini saham ini kita akumulasi, ya. Dari kapan? Sahamnya baru naik kemarin, ya kan? Bino itu kita mulai akumulasi Juli, ya, nih, ya, ya udah kita kasih area aja nih, mulai tanggal 29, nih ya, begini nih bentukannya, ya. Gitu ya. Nih kita tunjukin deh. Wah nanti kira ngadi-ngadi. Nih ya. Nah kita akumulasi di 145 sampai bulan September, Agustus akhir. Naik apa turun? Nggak kemana-mana, ya di situ aja. Itu artinya ya bagi yang sudah akumulasi ya di hold sabar dulu, ya kan? Bagi yang baru masuk dan belum punya saham yang karena saham Bulls Hunter yang lain sudah naik kemana nggak bisa diakumulasi, ya mungkin bisa diakumulasi gitu loh. Maksudnya gitu, kalau ada rekomendasi seperti tadi di peer, kalau ngeliat portofolio peer merah semua berarti bagus dong, ya bagus. Jangan dibalik, kalau hijau semua Anda mau beli saham apa? Nah, ya Anda lihat aja ini konsolidasi atau uptrend. Ini indikatornya ya. Oke, gampang aja. Tapi ini kita nggak pakai indikatornya Bulls Hunter ya. Bulls Hunter punya indikator yang Anda bisa lihat di apa namanya di di Bullpix ya, namanya rekomendasinya Bullpix. Kalau di private trader kan stock call. Kalau di sana Bullpix biar beda. Ya. Ini kan jelas uptrend. Mau dilihat dari mana? Nah, oke. Dan ini ingat ya, Bulls Hunter itu kan trend following, jadi bukan jangka pendek ya. Jadi jangan berharap Anda beli kemudian besok terus naik, itu jangan ya. Ini butuh waktu tetepan. Kayak Bino tadi lah contohnya, ya. Atau saham yang lain. Ya, ada sih saham yang kita beli kemudian besoknya naik ada, dan itu termasuk rekomendasi yang jelek. Malahan. Ya dong, kalau kita rekomendasikan kemudian sahamnya naik kan gimana kita mau beli, ya kan? Nah ada saham apa itu dulu, ISAT ya contohnya, kita baru rekomendasi 2 hari sahamnya udah kemana, akhirnya ya kita nggak akumulasi banyak di situ, nggak sesuai dengan target alus, jadi jelek, ya kan? Nggak ngefek apa-apa ke portofolio, ya kan? Gitu kan? Apa saya salah? Mungkin saya salah ya, tapi kalau saya melihat ini nggak konsolidasi ya. Ini masih dalam fase koreksi jangka pendek. Ya mau naiknya mungkin bulan depan,
atau 2 bulan lagi, ya tunggu aja. Kalau sekiranya nanti jelek, seperti terakhir kita jual ADMR tuh cuma profit berapa persen kita jual karena memang konsolidasi, beda ceritanya. Nah, beda nggak? Nggak bisa lihat? Ya, ini saya tunjukin lebih jelas. Beda, ya kan? Nah, lihat moving average-nya, lihat indikatornya. Nah, gitu loh. Ya, itu nggak? Nah, beda ya konsolidasi dengan koreksi itu. Koreksi itu ada koreksi mendatar, koreksi turun, koreksi naik, atau koreksi yang sifatnya seperti yang biasa dimanfaatkan bottom fishing ya. Koreksi agresif, biasanya sahamnya memang agresif dan nggak mungkin masuk di Bus Hunter ya, karena Bus Hunter kan santuy. Ya kalau orang-orang sekarang bilangnya trading santuy gitu ya. Kalau member kemarin yang bilang wah ini bener-bener trading santuy, ya ini Bus Hunter gitu ya. Biasanya tegang di private trading room, ngikutin Bus Hunter ini, beli, besok beli lagi, baru minggu depan mungkin dia mulai bergerak naik, atau bulan depan baru bergerak naik gitu. Ya, kita memang memanfaatkan pergerakan jangka menengah, bukan jangka pendek seperti di private trading room. Ya, beda. Orangnya yang handle juga beda, masalahnya gitu. Nanti kalau si Metrodata tadi nggak lagi masuk ke ini, pasti akan, jangan Anda khawatir. Wah, tiba-tiba nanti sahamnya hilang. Mana ada sejarahnya rekomendasi kami tiba-tiba sahamnya hilang. Ada yang ini juga masih kita ada di portofolio ya. Kalau dijual, mau itu rugi kayak mau itu untung kayak, pasti ada laporan kinerja. Di laporan kinerja nggak ada yang dilaporin cuma profit doang, nggak mungkin ya. Itu jangan khawatir, jangan takut. Kalau udah ikut berarti wah saya tinggal ngikutin instruksi selanjutnya gitu kan. Nah, nih nanti laporan kinerja nanti pasti akan ada itunya laporannya, detailnya seperti apa, yang dijual apa, yang jual untung apa, jual profit apa gitu loh ya. Jadi tenang aja, Anda tenang, tetapi sekali lagi sama seperti yang tadi, kalau wah ini kan kayak konsolidasi, wah saya jual lah gitu, nggak apa-apa gitu. Tadi sudah saya tunjukkan ya, MTDL ini uptrend, jelas uptrend ya kan. Oke. Nanti kalau tiba-tiba ternyata saham ini masuk ke fase konsolidasi, pasti gitu. Pasti akan ada instruksi distribusi jual dan ada update terkait bullpix-nya. Ada bullpix update terkait kenapa kita jual saham tersebut, karena bla 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 bla, konsolidasi kayak atau apa, downtrend kayak dan sebagainya ya. Tolong bahas teknikal AMRT, apa sudah terkonfirmasi keluar dari konsolidasi dan melanjutkan uptrend? Jika ingin masuk, bagaimana trading plan-nya? Terima kasih. Oke. Udah mulai keluar ya, ini ya, sudah jelas ya. Jelas breakout. Nah, kalau kita mau masuk, kita lihat dulu di harga terakhir. Ini berapa persen sih kalau dia balik ke support? 4%. Jadi secara teknikal mungkin dia memiliki risk sedikit tinggi untuk harga terakhir, maka Anda bisa buy on weakness di 3030 misalkan, itu risknya di bawah 5% dan memungkinkan secara teknikal. Jadi kalau Anda mau masuk di situ. Nah, untuk target kita pakai wave yang agresif terakhir ya. Ini terakhir dia kita anggap mencapai 1,2 ya di 3300. Nah, ini target selanjutnya itu di kisaran 3420 sampai dengan 3580 itu ya. Mohon dibantu analisa teknikal PTMP untuk jangka pendek, jangka menengah trading. Trading itu jangka pendek ya tetepan ya. Kalau trading jangka menengah, trend following. Apa sudah mulai trend naik lagi kah? Makasih. Oke. PTMP untuk swing trading ya. Belum ya, untuk uptrend ini masih pullback ya. Sepertinya masih pullback karena saham ini memang karakteristiknya cukup agresif sampai dengan 0,3 ya targetnya untuk swing di 148. Kalau kita lihat di sini bisa masuk karena dia baru breakout ya. Anda bisa proteksi di 93, satu tick di bawah support. Target terdekat di 112, target kemungkinan untuk pullback ini
atau target swingnya ini di 148. Mau tanya KKGI apakah bagus untuk investasi? Terima kasih Pak, sehat selalu, terima kasih doanya. Oke, KKGI apakah layak invest gitu ya? Udah lama nih sepertinya tidak dibahas untuk KKGI. Kita coba lihat ya. Oke, ini terakhir kinerjanya cukup bagus ya. Kalau kita lihat di sini, apakah ada perbedaan dari sisi revenue stream? Oh, memang ada peningkatan produksi di batu bara, walaupun harga batu bara memang masih belum bagus ya sampai dengan saat ini, tapi tetap batu bara ini menentukan dari KKGI ini sendiri. Jadi kalau kita lihat dari sini, dia juga ada lonjakan revenue dari pasar keluar ya, ekspor ya. Jadi kalau kita lihat di sini, pertumbuhan untuk tahun 2023 ini bagus. Meskipun ya batu bara belum bagus. Kemudian kalau kita lihat di kuartal terakhir, 2 kuartal terakhir ini sangat bagus. Relatif sangat bagus. Dari atas sampai bawah, secara margin juga memenuhi syarat ya. Marginnya di atas 20% untuk operasional. Nah ini ya. Sedikit ada koreksi sedikit, namun di 2024 ini sepertinya membaik ya gitu. Jadi kita lihat teknikalnya. Nah, teknikalnya sayangnya memang sudah naik ya. Andai kata saham ini masih di kisaran 400 ke bawah ya, itu mungkin secara fundamental tadi masuk ya, tetapi harga saat ini kurang terlalu bagus. Kenapa kok begitu? Karena peak 2022 itu saya rasa harus dipecahkan dengan batu bara yang sendiri yang memang bullish ya gitu. Sehingga kalau saya mau invest di saham ini, pertama kalau nggak dikasih di support di bawah 400, saya akan menunggu batu bara memang bullish lagi ya. Jadi secara teknikal Anda mungkin sudah kehilangan, kalau belum beli loh, sudah kehilangan upside 109% ini konsolidasinya ya. Nah ini kok lagi turun lagi. Nah kita coba lihat ini kalau dia turun koreksi yang mungkin ya, karena biasanya konsolidasi di 0,7 ya, saya akan pakai 0,7 ya, di 410, tetap di 400-an. Di bawah 400 bagus, tapi kalau masih di atas 410 belum berani ya mungkin. Ini yang jangka pendek kelihatannya akan turun ke 500, level 500 sampai dengan 468. Tapi untuk 410 butuh kesabaran. Sekali lagi ya, kalau batu bara masih sama seperti sekarang, Anda bisa tunggu di 0,7. Tapi kalau batu bara tiba-tiba, ya saya tidak tahu juga ada apa, tiba-tiba ada bullish trennya, Anda bisa ikutin di harga berapapun, mungkin dia 500 sampai 468 tadi. Oke. Mohon analisa untuk SIDO, mau untuk swing. Oke, kita lihat SIDO. Bisa sepertinya ya, dia baru saja membentuk high low di sini di support 635. Oke. Jadi ini stop lossnya berapa persen? Gitu ya, kalau kita lihat di sini risknya 7%. Jadi mungkin Anda sedikit buy on weakness di 670, itu minimal ya, 670 sampai dengan 635 ya, dengan stop loss di 635 atau 630. Target swingnya di resist terdekat di sekitaran 740, itu 12%, sampai dengan gap resist 35% di 900. Halo Pak ya, antara SMRA dan BSD mana yang lebih baik untuk invest? Apakah pemangkasan suku bunga The Fed akan berpengaruh kedua saham ini Pak? Terima kasih. BSD jelas. Ya kenapa kok saya bilang BSD langsung ya? Kita punya BSD, berarti BSD sudah terpilih menjadi saham yang terbaik yang kita beli. Untuk SMRA mungkin nggak tahu biar jadi pilihan keberapa ya. Jadi BSD masih menjadi pilihan terbaik kami tapi mohon maaf, kita modalnya di 900 ke bawah ya gitu. Jadi kalau nggak salah di bawah 900,
Kemarin ini juga saham ini sempat dibanting ya di bulan April ya, sehingga harus mungkin beberapa orang mempertanyakan investasi di saham ini gitu ya. Nah sekarang ini naik. Nah ini contoh lagi ya, seperti tadi ya, investasi sahamnya turun, apa yang harus dilakukan ya, ya gimana ya, kita harus sabar gitu ya. Nah, kalau sekarang ini mohon maaf, ini sudah beda cerita ya. Kalau mungkin SMRA saya lihat dulu. Nah ini baru naik malah ya, coba kita lihat fundamentalnya, tapi mungkin performance-nya masih di bawah BSD. Untuk marginnya dia biasanya suku bunga itu akan mengimprove sales ya, dan secara margin mungkin bisa, kalau mereka punya karena bisnis properti itu kan banyak ya, banyak ininya ya, banyak cabang-cabangnya ya, ada residensial, ada komersial dan sebagainya. Nah kalau di sini kita lihat marginnya ini sekitar sekarang ini masih agak tipis ya, agak tipis. Oke. Nah ini memang segini ya, angka 10-20% untuk operasional. Dia punya peak performance untuk marginnya di 20%, tapi untuk operasionalnya di kisaran 20%. Sedangkan ya, kita lihat ya Serpong berapa. Tentunya kalau peer memilih saham, pasti mereka sudah melakukan studi komparatif ya, jauh sekali. Tadi Anda lihat sepintas ya, operasional Smarecon itu cuma di rentang 20-30%. Bumi Serpong punya bottom line net margin, oke, 25% terakhir ini kuartal 2 ya, 38% di kuartal 1. Artinya akan jauh kan. Operasionalnya 30-40% ya, itu ya, beda ya. Jadi kalau Anda bertanya, nggak usah lihat sahamnya Pak, lihat fundamentalnya bagus di mana, BSD jelas dipilih ya, pilihan pertama. Ini kalau nggak salah kita beli karena kita jual ISPAK ya di Pierce ya, ISPAK kita jual 100%, profit 100% lebih, kita switching ke saham ini, tapi bukannya malah naik, malah turun. Bagus sekali ya, member-member kami bisa akumulasi di harga yang jauh lebih rendah dari rekomendasi ya, seperti itu dong ya. Oke, malam baik, semoga sehat dan sukses selalu. Mohon analisa teknikal saham BSSR saat ini di keep 4050, apakah masih layak di keep? Jika ingin dilepas, bagusnya keluar di kisaran berapa dalam waktu dekat? Oke, untuk jangka pendeknya, untuk trading gitulah. Oke, sebenarnya untuk modal 4000 berapa tadi? 50 ini sudah profit ya. Nah, apakah sekarang ini sudah di area target atau belum untuk trading jangka pendek ya tentunya. Jadi untuk target profitnya Baramulti ini sekitar di 4.800, itu target 1. Kemudian ini target 2-nya agak tinggi di 5.000-an. Nah mungkin Anda bisa hold dengan proteksi ya kan, karena ini cukup agresif. Kalau dia tembus ke bawah stop loss, dia bisa balik ke modal ya, 4.500. Jadi Anda bisa cut profit di 4.500 dengan berekspektasi Anda bisa jual di 4.800 sampai dengan 5.000-an ya gitu. Oke, bisa hold untuk saat ini. Baik, Bapak Ibu, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menonton Yeftalk malam ini. Sudah kami jawab semua, semoga tidak ada yang terlewat. Ya, apabila ada yang terlewat kami mohon maaf, mohon dimaklumi. Ya biasa pembahasan ini malam hari, mungkin ada yang saya tidak baca dan sebagainya terlewat lah ya, itu jadi mohon dimaklumi. Silahkan dengan bisa dimasukkan ke kolom komentar untuk pembahasan di Yeftalk selanjutnya ya, seperti itu. Dan sekali lagi juga yang saya sampaikan di Yeftalk, semua Yeftalk kami ini adalah opini prediksi yang bisa benar dan juga bisa salah. Kami anggap Anda sudah menjadi penonton yang cerdas, pintar, bisa mengolah sendiri informasi mentah ini yang ya seadanya ini menjadi sebuah tambahan atau sebagai pintu untuk membuka data-data yang lain, menganalisa yang lain, dan juga apa yang kami sampaikan terkait edukasi tentang mindset yang kami
coba untuk jelaskan perbedaan trading investasi, semoga dapat dipahami ya, tanpa saya harus bukan keras-kerasan, bukan, tapi ini penting sekali untuk kita bisa survive dan juga bertumbuh di market. Memang itulah tuntutannya ya, tuntutan untuk memahami apa yang harus kita lakukan ya. Pola pikir yang kita harus miliki adalah pola pikir yang seperti apa, itu sangat tergantung dengan profil Anda sendiri ya. Jadi profit atau berhasil di market itu bukan disebabkan oleh strateginya saja, tetapi Anda cocok dengan strategi tersebut, dengan profil Anda, dengan karakteristik Anda, dengan kegiatan Anda yang lain-lain ya. Anda harus mencari keseimbangan itu sehingga Anda nyaman untuk menjalaninya ya. Jadi kok ada yang ngeklaim value investing terbaik, growth investing terbaik, tidak. Yang terbaik adalah yang Anda jalani dengan nyaman dan profit tentunya. Kalau strateginya harus pakai ini, pakai itu, misalkan Anda menggunakan strategi membaca arah angin gitu misalkan, kemudian Anda pakai itu nyaman dan profit, pakai saja, nggak ada yang salah, bener-bener aja ya. Misalkan Anda ikut YEF tidak profit, berarti tidak cocok dengan YEF gitu ya. Gitu. Mungkin YEF-nya tidak bisa memenuhi apa yang Anda harapkan gitu ya. Mungkin peers atau private trading room tidak bisa memenuhi ekspektasi Anda. Tidak perlu join peers atau private trading room atau bull hunter ya. Gitu. Yang jelas Anda ketika Anda bergabung, Anda sudah tahu apa yang Anda beli dan Anda ikuti. Jangan sampai Anda cuma tergiur, waduh, bull hunter sebulan bisa 10% nih kayaknya bulan September, ikut deh gitu. Bukan gitu ya. Tapi Anda bisa nggak sabar seperti member bull hunter? Jangan-jangan Anda nggak sabaran ya, dipakai konsolidasi sedikit, aduh ini uptrend atau konsolidasi nih, nah begitu ya. Itu saja, semoga dapat diterima dengan positif ya, bukan sebuah apa-apa, tapi kami bermaksud untuk mengedukasi itu supaya penonton kami bisa menjadi investor ataupun trader yang dapat bertahan lama di market ya. Tentunya untuk bisa seperti itu membutuhkan effort ya di awal yang memang Anda harus pahami di awal. Makanya di awal pastinya saran saya adalah Anda menggunakan modal sekecil-kecilnya ya. Mungkin Anda modal besar, tapi kalau Anda memang baru ya, karena modal sebesar apapun bisa habis di market kalau nggak ngerti ya. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Selamat malam dan selamat beristirahat.